Jadi terima kasih sekali lagi kepada Pastor McLean yang sudah menjemput saya untuk 10 hari berdoa ini. Beliau adalah rekan seperjuangan. Kami sama-sama belajar di AIU juga, yang waktu kami ambil Master Guide, bukan Master Guide lah, itu kelas Master. Dia ambil bagian kesehatan, saya ambil bagian pelayanan. Kami sama-sama graduate tahun yang lalu, sebelum PKP, sebelum masalah COVID-19 bertambah-tambah di Malaysia. Kami sempat lagi bersama-sama graduation di IAS tahun yang lalu. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan di atas kesempatan itu. Dan ini membawakan hidup saya. Saya tidak ada tempat pergantungan di dalam hidup ini kecuali kepada Tuhan. Tidak ada yang saya dapat harapkan di dalam seluruh kehidupan ini kecuali hanya kepada Tuhan. Jadi saya mau share dulu ini screen saya. Untuk kamu dapat lihat. Oke, saat ini saya sudah share. Harap kamu sudah lihat dengan jelas. Jadi mencari kebangunan rohani. Hari ataupun malam ke-9, apakah saya bekerja untuk Allah atau apakah Allah bekerja melalui saya? Ini suatu tajuk yang harus kita tahu jawabannya. Karena tajuk ini bertanda soal. Jadi kita harus tahu, mengerti, dan memahami isi ataupun apa sebenarnya yang disampaikan dalam pelajaran ini. Apakah kita bekerja untuk Allah atau Allah yang bekerja melalui kita? Jadi saya bertanggung jawab untuk menjelaskan ini pada malam ini. Dan mari kita lihat ayat yang sudah dibaca oleh Elder Murden sebentar tadi. Ini adalah pernyataan kata-kata daripada Rasul Paulus, seorang yang benar-benar mengenal Yesus. Dia menjadi rasul, utusan Yesus Kristus kepada semua orang yang bukan Yahudi. Dia pergi kemana-mana di tempat-tempat yang dia boleh capai pada waktu itu dan mendirikan gereja di sana. Dan dialah salah satunya rasul yang telah bekerja dengan leluasa. Dia sendiri menulis, saya bekerja lebih banyak lagi, lebih luas saya pergi berbanding dengan murid-murid yang lain. Tetapi daripada ayat ini, saudara-saudari, ternyata dia sadar bahwa bukan dia yang bekerja, tetapi Tuhan Yesus Kristus yang bekerja di dalam hidupnya. Itu sebabnya dalam Galatia 2 ayat 20 ini mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ini sungguh luar biasa sekali. Saya mengharapkan lebih ramai orang yang boleh mengatakan perkataan seperti ini. Ya, lebih ramai di antara umat-umat Seventh-day Adventist, di antara umat-umat Kristen. Mereka boleh mengatakan seperti ini, bahwa mereka hidup, tetapi bukan mereka lagi sendiri yang hidup, melainkan siapa? Yesus Kristus yang hidup di dalam aku. Ini sangat-sangat luar biasa ini. Karena tujuan hidup kita ialah mau menjadi seperti Yesus, mau menjadi seperti penyelamat kita, tabiatnya, karakternya. Jadi siapa yang kelihatan di dalam hidup kita ialah Yesus Kristus, bukan Pastor Wiz
tapi Yesus Kristus ada di dalam dirinya yang bekerja ataupun melakukan pelayanannya. Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan, Zolf seorang mahasiswa teologi di Austria. Jadi dia ini putus asa. Tapi kenapa dia putus asa? Pernahkah saudara-saudari berputus asa dalam hidup? Saya percaya pernah. Saya secara pribadi juga pernah merasa putus asa. Jadi pelajar teologi ini merasa putus asa. Dia telah diundang untuk menginjil di Kenya. Tetapi hanya 30 tetamu yang hadir setiap malam pada minggu pertama. Jadi ada beberapa minggu dia akan mengadakan penginjilan di sana. Dia sebenarnya mengharapkan agar banyak yang datang, yang hadir. Dengan kekecewaan ini, dia mengurung dirinya di sebuah bilik. Dan di sana dia berdoa selama 4 jam. Berapa saudara dan saudari? 4 jam dia berdoa. Di sana dia meluahkan segala-galanya kepada Tuhan. Apa yang dia sedang rasa itu, kecewanya itu, keputusasaannya. Dan dia menunggu. Dan selepas dia berdoa, dia merasa sangat yakin Tuhan telah mendengar doanya. Walaupun dalam ketakutan dan keraguan masih mengganggunya, dia sangat yakin, dia sudah yakin dengan Tuhan yang akan menjawab doanya. Kemudian datang perjumpaan waktu malam. Maksud saya kumpulan waktu malam. Kira-kira berapa yang hadir? Dalam catatan cerita itu 600 orang yang hadir. Kemudian malam seterusnya 700 yang hadir. Kemudian lebih dari 1.000 yang hadir. Pada akhirnya ada 39 jiwa diselamatkan ataupun telah dibaptis dengan rahmat Tuhan. Saudara-saudari, setiap kali kita mencoba hal-hal besar untuk Allah, melakukan sesuatu untuk Allah, kita menghadapi pertanyaan penting. Apakah saya bekerja untuk Allah dengan kemampuan manusia saya? Atau apakah Allah bekerja melalui saya dengan kemampuan ilahinya? Alkitab membahas misteri bagaimana Allah yang kuat bekerja melalui manusia yang lemah. Karena kita ini buatan Allah. Efesus 2 ayat 10. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Ayat ini mengacu pada 2 pekerjaan. Yang pertama, Tuhan telah menciptakan kita di dalam Kristus Yesus. Jadi yang pertama. Inilah hidup baru yang Dia berikan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Oke, yang kedua, kemudian Allah melakukan pekerjaan kedua di dalam kita. Pekerjaan baik yang telah Dia persiapkan untuk kita lakukan. Saudara-saudari, bagaimana kita harus hidup agar Allah dapat melakukan pekerjaan ini melalui kita? Yang pertama ialah hiduplah dalam Roh Kudus, dalam pimpinan Roh Kudus. Pelajaran yang lalu sudah menyatakan ini. Dan ini sangat-sangat merupakan satu kebenaran yang penting yang harus terjadi dalam diri kita sebagai pengikut Yesus. Hidup di dalam Roh Kudus.
sampai mereka menerima Roh, mereka tidak dapat menyadari apa yang Allah dapat lakukan melalui mereka. Ye shall receive power. Halaman 286. Jadi kalau kita belum lagi menerima Roh Kudus, kita tidak dapat menyadari yang Allah dapat lakukan melalui bahwa Allah dapat melakukan sesuatu melalui kita. Apa yang Allah telah dapat lakukan, kita tidak dapat menyadari kalau kita tidak menerima Roh Kudus ataupun kita tidak hidup di dalam Roh. Yang kedua, hidup dalam penyerahan penuh kepada Kristus. Ia yang akan menyerahkan diri sendiri sepenuhnya kepada Allah akan dituntun oleh tangan ilahi. Sementara ia menyimpan pelajaran-pelajaran dari kebijaksanaan ilahi, suatu perintah yang suci akan dipercayakan kepadanya. Kisah Para Rasul halaman 239. Dengan menyelesaikan tugas yang telah Allah persiapkan untuk kita, saudara-saudariku, kita bertumbuh dalam iman dan kemampuan rohani dan mental kita juga berkembang. Mari kita lihat ini kerinduan segala zaman. Halaman 314. Kemasyuran firman itu tidak ada gunanya tanpa kehadiran dan pertolongan Roh Kudus yang terus-menerus. Jadi firman Tuhan itu mau dimasyurkan. Ini adalah rencana Tuhan. Kita harus kabarkan firman Tuhan. Tapi waktu kita mengabarkannya, tiada Roh Kudus. Roh Kudus tidak ada. Dan tanpa pertolongan Roh Kudus, tiada gunanya. Dan seperti halnya pengkhotbah harus dikuatkan oleh Roh Tuhan, demikian pula dengan penulis bahan rohanian. Bukan oleh keperkasaan maupun dengan kekuatan. Ini kita lihat di dalam tulisan Nyonya White, Letters and Manuscripts, Volume 1, page 532. Jika keselamatan Allah ada pada orang yang menulis untuk surat kabar, semangat yang sama akan dirasakan oleh pembaca. Jadi kamu setiap hari dapat membaca surat kabar, kan? Jadi kalau orang yang menuliskan itu ada keselamatannya di dalam Allah, maka orang yang membaca, semangat yang sama akan dirasakan oleh pembaca. Semangat di mana keselamatan Allah ada pada orang yang menulis. Namun sepenggal tulisan ketika penulis tidak hidup sepenuhnya untuk kemuliaan Allah, tidak sepenuhnya berbakti kepadanya, malaikat merasa kurang dalam kesedihan. Mereka berpaling dan tidak membuat pembaca terkesan karena Allah dan Roh-Nya tidak ada di dalamnya. Kata-katanya bagus, tetapi tidak memiliki pengaruh hangat oleh Roh Allah. Jadi prinsip ini berlaku untuk semua tugasan, baik pelayanan, baik mengajar, memimpin satu proyek misi, melatih anak, atau apapun. Prinsip ini harus ada di dalam apapun yang kita lakukan, di mana Roh Tuhan ada bersama-sama. Dalam Christian Service halaman 260 mengatakan, bukan kekuatan yang berasal dari manusia yang membuat pekerjaan berhasil. Adalah kekuatan kecerdasan surgawi
yang bekerja dengan agen manusia yang membawa pekerjaan kepada kesempurnaan. Jadi saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, semua yang kita lakukan yang membawakan hasil bukan disebabkan oleh kekuatan kita. Sebenarnya itu adalah disebabkan oleh pimpinan surgawi pada kita. Bahkan ketika Yesus dari Nazaret berada di dunia ini sebagai manusia, ia bergantung setiap hari pada hubungannya dengan Bapa di surga. Dia bertanya kepada muridnya, dia katakan begini, tidakkah kamu tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaan. Jadi saudara-saudari, Yesus mempunyai hubungan yang sangat-sangat dekat, sangat-sangat erat dengan Bapa. Yesus mau jelaskan ini kepada murid-muridnya. Dan Yesus beritahukan sambil bertanya, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Dan ini merupakan satu pertanyaan yang membuatkan murid-murid berpikir. Dan kalaulah pada waktu itu mereka dapat melihat benar-benar bahwa Bapa ada di dalam Yesus, Yesus ada di dalam Bapa, merupakan satu perkara yang sangat indah sekali, saudara-saudari. Jadi tanpa pimpinan Roh Suci, Petrus tidak dapat mengatakan bahwa engkaulah Mesias. Dan kita juga, saudara-saudari, tanpa pimpinan Roh Suci, tanpa Roh Kudus berkuasa dalam diri kita, kita tidak dapat melihat dengan jelas keadaan seseorang yang mempunyai hubungannya erat dengan Bapa. Kita boleh tahu sebenarnya. Tapi mari kita lihat apa yang Paulus tulis. Bagaimana seorang pemuda dapat melakukan pekerjaan misi yang luar biasa hebatnya. Dia berkata begini, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi persoalannya ialah saudara dan saudari, apakah benar-benar Kristus telah hidup di dalam kita? Apakah benar-benar Yesus Kristus, Juru Selamat kita yang mati untuk kita di kayu salib, itulah yang hidup di dalam diri kita? Ataupun masih lagi kita sendiri yang melaksanakan kehidupan kita? Bukan Yesus, tapi kita sendiri. Jadi seperti pelajaran yang lalu, kita didorong agar hidup menurut Roh. Maksudnya hidup membiarkan Yesus Kristus yang menguasai segala aspek kehidupan kita. Ini memang tidak senang ini, saudara dan saudara. Memang Yesus, kalau mau mengikut Yesus bukan senang. Kalau kita katakan, kalau kau menerima Yesus Kristus, kalau kau percaya menerima Yesus Kristus, kau akan selamat. Macam senang ya, macam senang saja. Tetapi Yesus mengatakan, jika orang mau mengikut aku, kata Yesus, ia harus memikul salibnya, ia harus menyangkal dirinya dan mengikut aku. Ini sangat sebenarnya agak sukar.
Tapi apabila kita mengenal Yesus, siapa Yesus itu sebenarnya, ia akan menjadi mudah. Karena apabila kita dapat mengerti dan memahami siapa Yesus itu, kita akan rasakan, wah, dialah juru selamat saya yang saya mau, satu-satunya pengharapan dalam hidup saya. Jadi dalam hal ini saudara-saudari, Paulus menyerahkan autonominya dan membiarkan Kristus memimpin hidupnya. Dan kita lihat ini, dia menjelaskan, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh kuasa roh. Jadi Paulus katakan dia tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali sesuatu yang mana yang dilakukan oleh Tuhan melalui aku, kata dia. Jadi kuncinya adalah berada di dalam Kristus, saudara-saudari. Berada di dalam Kristus. Allah ingin melakukan hal-hal yang luar biasa, bahkan perkara-perkara yang boleh membukakan, boleh menarik, maksud saya boleh menarik orang pada Tuhan. Sampai pada hari ini Allah ingin melakukan hal-hal yang luar biasa sampai pada hari ini. Dari sejak dulu rencananya jauh melampaui kemampuan kita sendiri. Hanya dengan hubungan doa yang berterusan dengannya, kita dapat melaksanakan tugas yang dia telah persiapkan. Dia mengundang kita di dalam Yeremia 33 ayat 3, berserulah padaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, di dalam 10 hari berdoa ini, kita sama-sama berseru-seru dan Tuhan. Dan pada waktu kita berdoa, mengucapkan kata-kata itu, kita harus yakin dan percaya. Seperti Tuhan katakan di sini, maka aku akan menjawab engkau. Aku akan menjawab. 2-3 hari yang lalu ini, saya mengalami masalah internet. Masalah internet yang benar-benar mencabar. Karena kami memerlukan internet untuk berbicara melalui Zoom dan untuk di live-kan ataupun disiarkan di YouTube dan juga di Facebook. Tapi kamu tahu saudara-saudari, download dia tinggi. Hanya upload yang rendah. Berapa saja? 1.1 Mbps. Dan tidak cukup untuk upload video. Dan kebetulan saya ada SIM card Nexus, saya ada SIM card itu. Itulah yang saya pakai dan memang tinggi juga uploadnya waktu itu. Sebab ada satu yang saya pakai kabel. Memang susah sekali saudara. Cabar. Saya tidak dapat ceritakan semuanya. Tapi dalam waktu cabaran ini, saya juga secara pribadi mendoakan. Saya bawa saya punya keluarga dan saya doakan, kami doakan. Dan kamu tahu jam 5 petang tadi, saya ditelepon. Ada 3 orang telepon saya. Dari Semenanjung, ada satu bos di sini di Keke, dan ada satu di Tampaluri, telepon saya. Kenapa? Karena mereka mau tanya, bagaimana sudah keadaan internet? Wow. Sekali saya cek, uploadnya, sudah tinggi sudah. Jadi saya harap tidak ada masalah.
Dan wah, puji Tuhan, saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya menangis. Tuhan, terima kasih. Tuhan, terima kasih. Bagaimana saya boleh berbicara dengan Anda pada hari ini, pada malam ini, kalau itu bukan Tuhan yang melaksanakan. Dia melaksanakannya melalui saya, melalui diri saya yang hina ini. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Berserulah padaku, maka aku akan menjawab. Saya benar-benar berseru, saudara-saudara. Dan saya percaya apabila Anda dan semua berseru, pasti Tuhan akan menjawab. Oke, ini adalah dua firman Tuhan. Sebelum berakhir, saya akan membaca dua firman Tuhan, di mana pelajaran kita mengajak kita berdoa melalui firman Tuhan. Kemampuan manusia hanya mencapai hasil manusia. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Allah, dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda. Dan doa kita seharusnya, Bapa kami yang terkasih, pimpin kami untuk berserah seperti yang dilakukan Musa setelah bertahun-tahun menjadi gembala. Kami tahu Engkau juga dapat melakukan tanda dan mukjizat melalui kami saat kami hidup dengan kuasa Roh Kudus. Buat kami bersedia untuk pergi ke tempat yang Engkau pimpin. Terima kasih atas kekuatan ilahi. Kalau menurut firman Tuhan ini, begitulah kira-kira doa kita, saudara-saudari. Dan ada lagi satu ayat yang terakhir, Efesus 2 ayat 10. Ini yang kita sudah baca sebentar tadi. Kita diciptakan di dalam Kristus untuk pekerjaan baik. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi doa kita adalah, ya Tuhan, jadikanlah kami alat di tangan-Mu untuk keselamatan dan berkat bagi sesama kami. Kami tahu bahwa penggenapan Injil bergantung pada pertanyaan ini. Apakah saya bekerja untuk Allah dengan kemampuan manusiawi saya, atau apakah Allah bekerja melalui saya dengan kemampuan ilahinya? Ajari kami bahwa kami tidak dapat melayani Tuhan sendiri. Terima kasih telah berjanji untuk bekerja melalui kami. Mohon berkati pekerjaan tangan kami. Nah, saudara-saudari, demikianlah kiranya doa kita. Contoh firman Tuhan ini, apabila kita membacakan firman Tuhan, kita boleh merespon firman Tuhan itu dengan doa. Cara-cara kita mengatakannya, respon kita akan firman Tuhan. Apabila kita mau mendoakan firman Tuhan, kita pasti akan dikuatkan. Karena itu yang kita doakan adalah berdasarkan firman Tuhan. Tuhan pasti menjawab. Tuhan sentiasa menjawab kita. Dan Dia tidak pernah menutup telinga untuk kita, kecuali kita tidak merendahkan diri, memohon keampunan atas dosa-dosa kita. Kalau kita datang dengan sembrono sembarangan, pastilah Tuhan tidak dapat mendengar kita. Tetapi dengan kerendahan hati, mohon keampunan atas semua kesalahan kita dalam pertobatan, kita memohon kepada Tuhan, pasti Tuhan dengar kita. Dan apakah saudara dan saudari sudah mendapatkan isi utama pelajaran kita? Saya mengharapkan Anda sudah diberkati, Anda sudah dikuatkan. Biarlah kita terus memahami bahwa Tuhan yang bekerja melalui kita. Kita melakukan kerjanya bukan dengan kekuatan kita, tetapi kita bergantung penuh kepada Dia. Dan apabila Tuhan yang bekerja melalui kita, segala sesuatu pasti membawa hasil.
Tuhan memberkati kita, dan sampai di sini saja perkongsian firman untuk kita semua. Amin. Amin. Pastor Uji, terima kasih, puji Tuhan. Terima kasih di atas firman Tuhan yang begitu padu yang telah kita dengar sebelumnya.